Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktalisa, NIM C0D0248, Prodi Perpajakan, mata kuliah Akuntansi Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan konsep penghasilan dalam akuntansi perpajakan. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH, penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek pajak penghasilan yaitu yang pertama ada penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, ditentukan lain dalam undang-undang. Yang kedua ada hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga adalah laba usaha. Yang keempat adalah keuntungan karena penjualan atau karena pengalian harta. Penghasilan dikenai pajak yang sifatnya final. Menurut pasal 4 ayat 2 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, bahwa penghasilan dikenai pajak yang sifat finalnya adalah yang pertama, merupakan penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham sekuritas lainnya. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalian harta berupa tanah dan tabungan dan bangunan. Yang kelima adalah penghasilan tertentu lainnya. Penghasilan tidak kena pajak. Dasar hukum penentuan tarif PTKP 2019 adalah Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 101 garing PMK 010 garing 2016. Sementara secara detail cara menghitungnya dijelaskan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 16 garing PJ 2016. Penetapan tarif TKP pegawai tetap diatur dalam PMK nomor 102 garing PMK 010 garing 2016. Artinya tarif PTKP tidak berubah sejak tahun 2016. Berikut ini adalah tarif PTKP yang berlaku sejak tahun 2016 hingga sekarang. Yang pertama, wajib pajak pribadi berstatus tanpa tanggungan dikenai sejak 54 juta rupiah. Yang kedua, penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami 54 juta rupiah. Yang ketiga, wajib pajak pribadi yang berstatus kawin mendapat tambahan 4.500.000 rupiah. Yang keempat, tambahan 4.500.000 rupiah untuk setiap anggota keluarga saudara yang menjadi tanggungan, maksimal 3 tanggungan. Tarif PTKP wajib pajak tidak kawin, tidak ada tanggungan 54 juta rupiah. Tanggungan 1, tidak kawin 1, 58 juta 500.000 rupiah. Tanggungan 2, tidak kawin 2, 63 juta rupiah. Tanggungan 3, tidak kawin 3, 67 juta 500.000 rupiah. Penghitungan penghasilan kena pajak. Pajak terhutang sama dengan tarif dikali penghasilan kena pajak. PPh pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tersebut yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dari PPh pasal 21, penghasilan sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%, penghasilan sampai dengan 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%, penghasilan 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif 25%, penghasilan di atas 500 juta dikenakan tarif 30%. PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh lembaga-lembaga tertentu atau transaksi pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN atau APBD. Sesuai dengan pasal 22 Undang Pajak, penghasilan dapat ditunjuk sebagai pemungut yaitu yang pertama adalah bendahara pemerintah, yang kedua ada badan-badan tertentu, dan yang ketiga ada wajib pajak badan tertentu. PPh pasal 26 dikenakan terhadap penghasilan diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dipotong PPh pasal 26. Khusus untuk PPh pasal 26, apabila terjadi pembayaran dividen dan bunga yang ditunjukkan pembayarannya kepada wajib pajak luar negeri yang bersifat final, atau tetapi juga perlu diperhatikan adanya perjanjian perpajakan dengan negara lain. Maka tarif yang pada umumnya diberlakukan untuk PPh pasal 26, yaitu sebesar 20% harus diperlukan penyesuaian dengan tarif menurut perjanjian perpajakan. Secara umum, akuntansi komersial dan akuntansi berkaitan dengan PPh pasal 26 tidak terdapat perbedaan perlakuan. Terima kasih. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.